Hai 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 Sobat Jiwa yang penuh rasa ingin tahu. Selamat datang kembali di Rentang Jiwa, di mana kita akan menyelami topik-topik menarik yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Sobat Jiwa, apakah kamu mudah terganggu oleh hal-hal kecil? Apakah kamu merasa kesulitan untuk fokus pada tugas-tugas yang sedang dikerjakan? Nah, mungkin kamu salah satu dari sekian banyak manusia yang memiliki gangguan khusus yang dikenal sebagai ADHD. Mungkin banyak dari kalian yang familiar dengan istilah ini, tapi nggak sedikit juga yang masih belum paham betul tentang ADHD. Nah, di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang ADHD dan semua yang perlu diketahui tentangnya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai menyelami dunia ADHD. Jadi, kencangkan sabuk pengaman dan bersiaplah untuk menyalurkan kekuatan super dalam diri kamu saat kita melihat lebih dekat gejala-gejalanya dan cara mengatasi kondisi yang membingungkan ini. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa sih sebenarnya ADHD itu. Menurut Katrina dan Rosian, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan perilaku hiperaktif, impulsif, dan masalah perhatian. Gangguan ini berkaitan dengan perkembangan otak dan mengganggu kemampuan seseorang untuk mengatur perhatian dan mengendalikan impuls, yang menyebabkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu gejala ADHD yang paling umum adalah ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau mempertahankan fokus, terutama pada tugas-tugas yang membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Bayangkan ketika kita sedang belajar atau menyelesaikan sebuah tugas, tetapi pikiran kita terus-menerus beralih dari satu hal ke hal lain, sehingga sulit untuk menyelesaikan sesuatu secara efisien. Gejala-gejalanya biasanya muncul sebelum usia 12 tahun dan bisa bertahan sampai dewasa. Orang dengan ADHD seringkali memiliki energi fisik yang berlimpah, sehingga sulit bagi mereka untuk diam atau duduk dengan tenang. Mereka seperti memiliki mesin internal yang selalu berputar, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap berada di satu tempat untuk waktu yang lama dan menjadi hiperaktif. Impulsif adalah karakteristik lain dari individu dengan ADHD. Mereka mungkin mengalami kesulitan mengendalikan impuls mereka, menyela pembicaraan orang lain, atau mengucapkan komentar yang tidak pantas tanpa berpikir panjang. Penting untuk diingat bahwa perilaku-perilaku ini dilakukan secara tidak sengaja, sebagai hasil dari sistem saraf otak yang unik. Nah, Sobat Jiwa tahu nggak sih kalau ADHD memiliki beberapa tipe loh? Kira-kira apa saja ya? Mari kita telusuri lebih lanjut. 3 tipe utama ADHD, yaitu: pertama, ADHD tipe hiperaktif impulsif yang ditandai dengan perilaku hiperaktif, gelisah, dan impulsif. Biasanya individu dengan tipe ini sering berlari-lari atau melompat-lompat tanpa henti, banyak bicara, serta sulit mengontrol ucapan dan sering bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Kedua, ADHD tipe kurang perhatian yang ditandai dengan kesulitan fokus, mudah terdistraksi, dan sering lupa. Biasanya, individu dengan tipe ini mudah terdistraksi dan kesulitan fokus pada satu tugas, sering melamun dan zoning out, kesulitan mengingat instruksi dan menyelesaikan tugas, serta sering kehilangan barang-barang. Dan tipe terakhir yaitu ADHD tipe gabungan yang menunjukkan gejala kedua tipe di atas. Namun perlu diingat bahwa gejala-gejala tersebut tidak dialami oleh semua orang. ADHD dapat muncul secara berbeda pada setiap individu. Jadi sangat penting untuk mencari diagnosis profesional jika kamu curiga diri sendiri ataupun seseorang yang kamu kenal mengidapnya. Lalu, bagaimana seseorang dapat mengelola ADHD secara efektif? Mari kita jelajahi beberapa strategi yang dapat membuat perubahan yang signifikan. Strategi nomor 1 yaitu dengan menciptakan rutinitas, pengaturan jadwal, dan rutin yang konsisten, dan memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah diatur dapat membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Dengan menyediakan struktur yang jelas dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, kita dapat membuat keberhasilan tanpa merasa terbebani.
Jadi, perlu digarisbawahi ya Sobat Jiwa, memiliki ADHD bukan berarti kamu tidak bisa mencapai keberhasilan. Lihat saja semua orang luar biasa sepanjang sejarah yang telah merevolusi dunia, meskipun mereka memiliki ADHD. Strategi nomor 2 yaitu kegiatan fisik. Olahraga teratur dapat membantu meningkatkan fokus dan mengurangi kegelisahan. Melakukan aktivitas seperti yoga, berenang, atau bahkan berjalan-jalan dapat membantu melepaskan energi berlebih dan meningkatkan rasa tenang. Strategi nomor 3, melatih fokus dan meditasi. Dengan melakukan meditasi untuk melatih fokus, kita dapat melatih daya pikir kita untuk menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi yang kita rasakan, yang mengarah pada peningkatan konsentrasi dan pengendalian impuls. Dan terakhir, dokter atau psikolog dapat membantu kita mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Dengan mengetahui lebih lanjut tentang ADHD, semakin baik juga kita dapat memahami diri sendiri dan cara mengatasinya. Psikolog ataupun psikiater sangat membantu kita dalam mengelola gejala-gejala ADHD. Konsultasi dengan ahli profesional sangat penting untuk menentukan obat dan dosis yang tepat untuk hasil yang optimal. Untuk memudahkan Sobat Jiwa dalam menerapkan strategi-strategi tersebut, berikut adalah beberapa tipe yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak dengan ADHD. 1. Berikan struktur dan rutinitas. Anak dengan ADHD membutuhkan struktur dan rutinitas yang jelas agar dapat berfungsi dengan baik. 2. Berikan instruksi yang jelas dan singkat. Anak dengan ADHD mungkin kesulitan untuk mengikuti instruksi yang kompleks. 3. Berikan pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan dapat membantu meningkatkan motivasi anak dan kepercayaan dirinya. 4. Berikan konsekuensi yang konsisten. Konsekuensi yang konsisten dapat membantu anak belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Beberapa cara tersebut bertujuan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi ADHD, seperti keterampilan fokus, manajemen waktu, dan pengendalian diri. Nah, selanjutnya beberapa tips yang dapat dilakukan remaja atau dewasa dengan ADHD untuk membantu diri sendiri ataupun orang terdekat yang memiliki gangguan ADHD. 1. Manajemen waktu dapat membantu kamu merencanakan dan mengatur waktu dengan lebih baik. Beberapa contohnya yaitu membuat daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mendelegasikan tugas. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memilih tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar atau bekerja, menyingkirkan gangguan seperti ponsel, televisi, atau lainnya, serta berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. 3. Melakukan kegiatan untuk keterampilan membantu mengembangkan keterampilan fokus, seperti meditasi, olahraga setidaknya 30 menit setiap hari, melukis, tidur yang cukup setidaknya 7-8 jam tidur setiap malam, hindari konsumsi kafein dan alkohol, dan perhatikan pola makan untuk membantu meningkatkan fungsi otak. Orang dewasa dengan ADHD disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, serat, dan vitamin. 4. Carilah dukungan dari keluarga, teman, atau ahli profesional dapat membantu menjalani kehidupan yang lebih baik. Keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Ahli profesional dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi ADHD. Dengan sistem dukungan yang tepat, termasuk bantuan profesional, terapi, dan orang-orang terkasih, individu dengan ADHD dapat mengeluarkan potensi penuh mereka dan mengatasi segala rintangan yang menghadang. Penting untuk diingat bahwa ADHD adalah gangguan yang dapat diobati. Dengan penanganan yang tepat, pengidap ADHD dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa ADHD bukanlah suatu kutukan. Dengan dukungan dan penanganan yang tepat, pengidap ADHD dapat sukses dalam segala bidang kehidupan. Jika kamu atau orang terdekat mengalami gejala ADHD, segera konsultasikan ke dokter atau psikolog untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Jadi, mari kita bersama-sama menginspirasi, mengedukasi, dan meningkatkan kesadaran akan ADHD.
Dengan mengenali kekuatan dan bakat unik dalam diri, serta memberikan dukungan, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang dapat berkembang, terlepas dari keanekaragaman mereka. Mari gunakan kreativitas, pemikiran yang tidak biasa, dan kemampuan luar biasa yang datang dengan kondisi ini. Bersama-sama, mari kita hancurkan stereotip dan tunjukkan pada dunia bahwa ADHD adalah anugerah, bukan batasan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang menakjubkan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-temanmu dan sebarkan kesadaran tentang ADHD. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pertanyaan di kolom komentar. Tetaplah ingin tahu, tetaplah penuh warna, dan rangkullah diri Anda yang istimewa dan unik. Sampai jumpa di video berikutnya. ADHD bukanlah sebuah keterbatasan, melainkan sebuah kekuatan super yang tersembunyi dalam membangkitkan semangat, ketangguhan, dan perspektif yang unik tentang dunia.